Hai, kali ini saya akan membahas film The Quick, karya sutradara John Andreas Anderson, yang diperankan oleh Christopher Joner sebagai Christian, Anedal sebagai Idun, istri dari Christian, Edith sebagai Julia, anak dari Christian dan Idun, dan Jonas Hoff sebagai Sondre, kakak dari Julia. Film ini menceritakan gempa bumi yang sangat besar, yang menghancurkan kota Norwegia. Oke, langsung saja ke ceritanya. Setahun setelah longsoran batu di Geiranger, ahli geologi Christian Eichhorn bersiap untuk tampil di acara bincang-bincang dan dipuji sebagai pahlawan karena menyelamatkan ratusan nyawa dalam bencana tersebut. 3 tahun kemudian, Christian bercerai dengan istrinya yang bernama Idun, dan dia berpisah dari anaknya Sondre dan Julia. Idun memiliki pekerjaan baru sebagai pekerja di Hotel Radisson Blu. Julia datang mengunjungi ayahnya untuk berakhir pekan di Geiranger. Tapi kemudian Christian meminta Julia untuk pulang, kembali ke rumah ibunya, dan mengantar Julia lebih awal, karena menurut Christian akan mengganggu pekerjaannya. Dan beberapa waktu kemudian, ada kabar kematian seorang rekan kerja Christian, yaitu Konrad Libon. Kemudian bersama dengan beberapa peneliti, Christian diperintah untuk melakukan perjalanan ke Oslo untuk menyelidiki keadaan kematian Konrad. Setibanya di Oslo, Christian bertemu dengan supervisor Konrad, Johannes Londeberg. Johannes mencoba meyakinkan Christian bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena sistem pemantauan terbaru yang menunjukkan bahwa banyak aktivitas seismik. Yang dikhawatirkan Konrad hanyalah konstruksi yang dilakukan di seluruh kota dan sekitarnya. Christian kemudian pergi, namun masih tidak yakin, tapi dengan janji Johannes untuk menghubunginya jika ada kabar terbaru, Christian merasa sedikit lega. Christian kemudian mengunjungi rumah Konrad untuk bertemu dengan putri mantan rekannya yang bernama Marit. Di sana Christian menemukan penelitian Konrad, termasuk sampel inti dan peta mencatat aktivitas seismik lebih serius daripada yang diklaim Johannes. Kemudian pada malam hari, Christian mengunjungi Idun di apartemennya, hanya untuk bertemu dengan putranya Sondre. Sondre senang melihat ayahnya, dan dengan canggung memperkenalkan pacarnya ke Christian. Setelah itu Sondre pergi menonton film. Christian meminta maaf karena memulangkan Julia pulang lebih awal, dan mengembalikan sel Julia yang tertinggal di mobil Christian. Idun mengundang Christian ke pentas balet Julia keesokan harinya, dan Christian menerimanya. Kemudian Christian mencoba memberitahu Idun kekhawatirannya tentang bencana gempa yang menghantui pikirannya. Tetapi listrik tiba-tiba padam, dan menjadi yang kedua pada minggu itu. Mereka mencoba mengganti skring, namun tidak berhasil. Idun takut oleh beberapa tikus. Kemudian Christian mencoba menghibur Idun dengan mengatakan dia tidak menyalahkannya karena meninggalkannya dulu. Keesokan harinya, Christian kembali ke rumah Konrad, dan setelah melihat lebih banyak penelitian tentang gempa, Christian meyakinkan Marit untuk membawanya ke terowongan tempat ayahnya meninggal. Sesampainya di sana, Christian menemukan bahwa koleganya tewas akibat reruntuhan terowongan dalam perjalanan kembali ke kota. Idun menelpon Christian dan menanyakan keberadaannya, dan mengatakan bahwa ia melewatkan pertunjukan Julia. Christian berusaha untuk meyakinkan Idun bahwa dia sedang dalam perjalanan, tapi sebenarnya Christian sedang mengambil sampel inti yang dia temukan di samping terowongan. Saat Christian sedang dalam perjalanan menuju gedung pentas Julia,
tiba-tiba pemantapan listrik besar-besaran mematikan semua listrik di kota dan memutuskan panggilan telepon Idun dan Christian. Beberapa detik kemudian, retakan seismik menghancurkan Oslo Opera House, tempat Julia melakukan pentasnya. Kemudian Idun dengan panik mengeluarkan Julia dari gedung yang bersembunyi di bawah meja yang terbalik. Christian pun tiba di gedung opera, tetapi hanya menemukan polisi, ambulan, dan orang-orang yang melarikan diri dari tempat kejadian. Christian menelpon Idun untuk memeriksanya, dan dia memberitahu Christian bahwa dia dan Julia sedang dalam perjalanan pulang. Christian kemudian pergi untuk bertemu Idun. Keesokan paginya, Marit sedang membersihkan kantor ayahnya dan menemukan sesuatu di komputer ayahnya. Kemudian Marit merekam itu dan bergegas ke apartemen Idun untuk menunjukkan kepada Christian. Christian kemudian menonton video itu yang menunjukkan bahwa Konrad menggunakan tikus untuk meneliti teorinya. Dan tikus-tikus itu mati karena terpapar gas beracun. Dengan melihat video itu, Christian berkesimpulan bahwa gempa bumi besar hingga 8,5 skala Richter akan melanda Oslo hari itu. Christian bergegas keluar apartemen dengan Marit dan Julia di belakangnya dan bergegas naik mobil dengan sangat cepat ke hotel pencakar langit Radisson Blu untuk menjemput Idun. Dalam perjalanan, Christian mencoba untuk menelpon Sondre yang berada di kampus, namun Sondre mengabaikan panggilan dan SMS Christian. Setelah gagal meyakinkan Sondre untuk pergi, Christian menelpon dan mengatakan ada ancaman bom palsu di kampus Sondre kepada polisi dan memaksa alarm di kampus berbunyi untuk sementara waktu. Sondre kemudian bangkit untuk pergi, tetapi duduk kembali ketika alarm berhenti berbunyi. Sesampainya di hotel, Christian menemukan Idun di lantai 34 dan mengajaknya untuk turun bersamanya, dan kemudian membunyikan alarm kebakaran untuk membuat orang lain ikut turun. Dan tak disangka, Julia menyusul ke dalam gedung untuk menemukan ayahnya. Marit pun langsung mengejar Julia. Christian melihat Julia di ujung ruangan sebelum lift tertutup. Meskipun sudah mencoba memanggil Julia, pintu tertutup dan lift mulai turun otomatis. Tapi tiba-tiba listrik mati. Dan kemudian Marit menemukan Julia di balkon. Marit melihat dari kejauhan jejak asap dan ledakan akibat gempa yang mendekat, yang menuju langsung ke hotel. Marit meraih Julia dan berlari ke dalam saat gelombang kejut pertama dari gempa melanda, yang membuat Marit pingsan. Lift yang dinaiki Christian dan Idun dengan cepat turun dari penahannya dan membuat Christian dan Idun pingsan. Beberapa waktu kemudian, Marit bangun dan menemukan Julia sedang merawat pekerja hotel yang terluka akibat reruntuhan gedung. Dan tak disangka, di sebelah hotel Radisson Blu, sebuah gedung bergeser dan kemudian runtuh langsung ke sisi kanan Radisson Blu, dan hanya meninggalkan lantai ke-34 tergantung di atas reruntuhannya. Semua yang dibawanya hancur tak tersisa. Beberapa saat kemudian, bangunan mulai miring. Marit tanpa sengaja melepaskan tangan pekerja hotel yang terluka itu, dan dia meluncur ke lantai dan keluar dari jendela, dan tahu sendirilah nasibnya bakal kayak gimana. Disusul Marit kehilangan cengkeramannya dan hampir mengalami nasib yang sama. Tetapi Marit dapat meraih palang yang dipasang. Julia juga kehilangan pegangan dan terpeleset. Tapi untungnya Marit berhasil meraih tangan Julia yang nyaris kena pukul piano. Setelah bangun dari pingsan, Idun dan Christian keluar dari elevator yang macet dan menaiki tangga perawatan untuk sampai ke lantai atas. Tapi puing-puing yang terlempar oleh gempa susulan jatuh dan melukai kaki Idun dan memaksa Christian untuk menggendongnya.
Kemudian mereka tiba di pintu lift terbuka dekat lantai 30 dan mencoba menggunakan kabel lift yang terputus untuk menyeberang. Christian berhasil menyeberang, tapi Idun gagal dan jatuh setelah listrik padam dan rem pada lift gagal. Christian yang perasaannya hancur melihat istrinya jatuh, pergi ke tempat di mana dia terakhir kali melihat Julia dan menemukan Julia dan Marit meringkuk di belakang jeruji. Saat mereka mencoba untuk pergi, gempa susulan terakhir menyebabkan Julia kehilangan pegangannya, dan dia meluncur ke lantai menuju jendela yang pecah. Christian kemudian melompat dan mengejarnya dan mencoba menangkapnya, tetapi tidak berhasil dan membuat dirinya pingsan. Dia melihat Julia sedang menyeimbangkan diri di jendela yang retak. Dengan hati-hati Christian mendekati Julia, dan Christian pun berhasil meraih tangan Julia sebelum jendelanya pecah. Dan dengan bantuan Marit, mereka bisa kembali ke atas. Kemudian mereka pun bersama-sama meninggalkan hotel yang hampir ambruk itu. Beberapa waktu kemudian, Marit masuk ke kantor ayahnya dan menemukan sebagian besar hancur, kecuali fotonya saat kecil bersama ayahnya. Kemudian Christian, Julia, dan Sondre yang telah bersatu kembali tiba di rumah lama mereka di Jerranger dengan kapal feri. Film diakhiri dengan berita, sekarang ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita dapat memperkirakan gempa bumi besar di masa depan di Norwegia. Dan film pun selesai. Oke guys, bagi yang mau request film, silahkan tulis komentar di bawah. Dan jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di bawah ya guys. Sekian dan see you the next video.